Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Jadi, untuk selanjutnya presensi bisa kalian tulis ya di kolom komentar dengan menuliskan nomor absen dan nama. Nanti ibu akan menuliskan kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum ke materi, ibu mau tanya nih, anak-anak masih ingat nggak kita kemarin membahas materi apa? Ya, jadi materi sebelumnya kita membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Baik, ibu akan mengingat sedikit mengenai materi sebelumnya. Jadi pengertian teks eksposisi itu sebuah teks yang berisi tentang memberitahukan suatu informasi atau yang menambah wawasan si pembaca. Di dalam teks eksposisi terdiri dari 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu berisikan sebuah informasi, yang kedua berisikan fakta, yang ketiga bersifat objektif, dan yang keempat yaitu berbahasa baku. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai, jadi masih tetap membahas mengenai teks eksposisi, tetapi kita akan membahas lebih ke struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, untuk anak-anak disimak dengan baik ya. Ibu akan menjelaskan materinya. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3, yaitu yang pertama tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Oke, akan ibu jelaskan lebih lengkapnya. Yang pertama yaitu tesis. Tesis di dalamnya biasanya terdapat sebuah isu, permasalahan, ataupun pandangan umum penulis. Jadi, tesis dalam teks eksposisi biasanya terdapat pada bagian pembuka. Di dalamnya terdapat atau berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi. Di dalamnya berisi pendapat-pendapat atau sebuah fakta. Nah, dalam argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data, hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis ataupun pembicara, sehingga data-data yang ditemukan bisa dipercaya dan akurat. Kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Bagian ini biasanya berisi sebuah simpulan ataupun rangkuman. Nah, penegasan ulang ini bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi ataupun saran terhadap permasalahan yang diangkat. Saran atas argumen-argumen penulis atau pembicara yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh teks eksposisi beserta struktur yang ada di dalamnya. Oke, anak-anak disimak dengan baik ya. Oke anak-anak, kita akan melihat mengenai contoh teks eksposisi berikut yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah. Dari paragraf pertama merupakan sebuah tesis. Dalam kalimat
sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna. Namun, sampah bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Dengan demikian, sampah dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Manajemen pengelolaan sampah telah dilakukan di berbagai tempat. Paragraf kedua termasuk rangkaian argumen. Dalam kalimat, warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat telah berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pihak daerah. Hal senada juga sudah dilakukan oleh warga Kali Abang, Kota Bekasi. Warga serta pengurus RW setempat melakukan pengolahan sampah lingkungan. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Langkah tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada warga sehingga warga memisahkan sampah basah dan kering. Hasil yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan warga dan lingkungan sekitar. Di samping itu, hasil kompos dijual di instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberi kegiatan yang positif dan pemasukan bagi warga. Kemudian paragraf terakhir termasuk penegasan ulang, yaitu dalam kalimat berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengelolaan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat dan peran pemerintah. Masyarakat perlu diajari cara memilah sampah. Peranan pemerintah diperlukan dalam sosialisasi dan pembudayaan. Peran pemerintah juga diperlukan untuk menjadi penghubung ke pihak swasta. Jika pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta di dalam penyediaan teknologi pengelolaan sampah, biaya pengelolaan sampah dapat ditekan. Peran swasta juga dapat dalam penyaluran dan pembelian produk-produk yang dihasilkan melalui pengelolaan sampah. Nah, pada teks tersebut, paragraf pertama merupakan tesis. Pada paragraf itu mengandung permasalahan yang ingin dibahas penulis, yaitu masalah manajemen pengelolaan sampah. Kemudian paragraf kedua merupakan rangkaian argumen. Di paragraf itu, penulis berargumen kalau tindakan yang dilakukan warga Pasar Ciputat dan Kali Abang bisa dijadikan contoh. Dengan pengelolaan sampah dapur dan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos dan pupuk cair, lalu dijual ke instansi pemerintah dan swasta. Hasilnya bisa memberi kegiatan positif serta pemasukan bagi warga. Selain itu, penulis juga menyampaikan fakta berupa kegiatan yang telah dilakukan warga dan pemerintah dalam upaya manajemen pengelolaan sampah. Paragraf ketiga merupakan penegasan ulang. Di bagian ini, penulis memberikan simpulan kalau upaya manajemen pengelolaan sampah perlu peran dari warga maupun pemerintah. Jadi itu penjelasan mengenai struktur yang terdapat dalam contoh teks eksposisi di atas. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi terdapat 6 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, teks eksposisi biasanya menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Seperti pada teks eksposisi yang membahas mengenai lingkungan, jadi di dalamnya dapat ditemukan istilah alam, binatang, organisme, mamalia, bakteri, ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif atau hubungan kausalitas.
Contohnya jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu. Kemudian selanjutnya teks eksposisi menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan sebaliknya. Bisa juga kata perbandingan atau pertentangan. Misalnya sedangkan, namun, ataupun tetapi. Kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi ataupun fakta ataupun penolakan ataupun pertentangan terhadap argumen lainnya. Kemudian selanjutnya itu menggunakan kata-kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud misalnya memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan lain-lain. Kata-kata tersebut digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis terhadap dengan masalah yang dibahasnya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata-kata perujuk seperti menurut, berdasarkan data, ataupun merujuk. Yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Selain itu, teks eksposisi juga ditandai kata-kata yang pada umumnya menggunakan kata-kata lugas, yakni kata yang bermakna apa adanya. Kata-kata dalam teks eksposisi lazimnya tidak mengandung makna kias atau penambahan-penambahan arti dari makna dasarnya. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu carilah satu teks eksposisi dan kemudian analisislah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Nanti dikumpulkan minggu depan di Google Classroom ya. Oke, akan Ibu simpulkan pada materi hari ini bahwa teks eksposisi itu terdiri dari 3 struktur yang membangun. Yang pertama yaitu tesis yang berisikan permasalahan, yang kedua yaitu argumentasi yang berisikan sebuah fakta-fakta, dan ketiga yaitu penegasan ulang yang berisikan sebuah kesimpulan. Dan dalam teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan seperti menggunakan kata teknis, kata penghubung, kata temporal, kata mental, kata perujuk, dan kata persuasi. Nah, untuk materi mengenai teks eksposisi sudah selesai sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai teks anekdot. Baik anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, pembahasan kita sampai di sini. Untuk anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugasnya dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.